Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran geografi kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Pendekatan geografi. Pada pembahasan sebelumnya, dijelaskan bahwa ruang lingkup geografi sangat luas. Ruang lingkup yang luas itu tidak hanya menyangkut materi pokok yang dipelajarinya, tetapi juga mencakup masalah yang dikajinya. Oleh karena itu, pendekatan geografi digunakan untuk memahami berbagai permasalahan dan gejala serta fenomena geosfer yang terjadi di permukaan bumi. Jadi pendekatan geografi itu adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno, dalam metode analisis geografi mengemukakan 3 pendekatan geografi yang sering digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan keruangan atau spatial approach. Pendekatan keruangan ini adalah analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai kajiannya. Ruang dalam perspektif geografi dapat dilihat dari struktur, pola, dan proses. Dalam pendekatan ini, penting untuk memperhatikan persamaan, perbedaan, dan penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegiatan yang direncanakan. Contohnya, analisis pendekatan keruangan. Pada saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran hutan. Bencana tersebut sering terjadi di wilayah Kalimantan. Pertanyaan yang muncul adalah di mana terjadinya kebakaran hutan? Kemudian, wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan? Kemudian, di wilayah mana pada mulanya kebakaran hutan terjadi? Dari pendekatan keruangan ini, kita harus bisa menjawab pertanyaan 5W1H dari sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. 2. Pendekatan ekologi atau kelingkungan. Pendekatan kelingkungan atau ekologi adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan menerapkan konsep ekosistem. Pendekatan ini penekanannya terdapat pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dan variabel lingkungan yang ada. Pendekatan kelingkungan tidak hanya mengaitkan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan alam saja, tetapi juga mengaitkan dengan fenomena yang ada di dalamnya, termasuk fenomena alam beserta tindakan manusia dan perilaku manusia yang meliputi perkembangan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. Contoh pendekatan kelingkungan adalah masalah kebakaran hutan di Kalimantan. Untuk mempelajari kebakaran hutan dengan pendekatan kelingkungan, selain mengidentifikasi kondisi fisik di lokasi tempat terjadinya banjir atau tempat terjadinya kebakaran hutan, juga mengidentifikasi gagasan dan perilaku masyarakat setempat dalam mengelola alam di lokasi tersebut. Dari itu kita bisa menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya.
3. Pendekatan kompleks wilayah atau regional. Pendekatan regional atau kompleks wilayah ini adalah perpaduan antara pendekatan ke ruangan dan pendekatan ke lingkungan. Kajian pendekatan ini bersifat horizontal dalam artian ke ruangan, bersifat vertikal dalam artian ke lingkungan. Hubungan fungsional antar unit wilayah terjadi karena adanya perbedaan antara wilayah yang satu dan wilayah yang lain, sehingga tercipta suatu wilayah sistem yang kompleks sifatnya serta pengkajiannya membutuhkan pendekatan yang kompleks. Contoh tadi kebakaran hutan. Nah, dari kebakaran hutan itu menggunakan pendekatan kompleks wilayah, yaitu dengan mengamati apa saja pembangunan atau penyebab terjadinya kebakaran di daerah Kalimantan. Nah, selain faktor kondisi fisik wilayahnya, kita juga bisa melihat kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh faktor manusia. Nah, dari contoh tersebut tampak jelas adanya penyebaran fenomena dalam ruang atau pendekatan ke ruangan dan interaksi manusia dengan lingkungannya atau pendekatan ekologi. Dalam ilmu geografi dikenal 4 prinsip utama yang digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena fisik dan sosial. Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk memahami karakteristik dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lainnya. Keempat prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, ada prinsip persebaran atau prinsip distribusi. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi, seperti persebaran penduduk dan persebaran barang tambang. Contohnya, persebaran emas di Indonesia tidak terdapat di setiap wilayah. Kondisi ini disebabkan oleh formasi batuan yang berbeda pada setiap wilayahnya. Nah, jadi prinsip persebaran atau distribusi ini adalah persebaran yang tersebar di muka bumi tidak merata. Kemudian kita lanjut kepada prinsip interrelasi. Nah, prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dan fenomena yang lain. Contohnya, wilayah Indonesia mengalami musim hujan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya El Nino. Kemudian ada prinsip deskripsi. Prinsip deskripsi ini adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk keterkaitan antara alam dan manusia dalam bentuk peta, kalimat, diagram, dan grafik. Contohnya, peta penggunaan tanah mempermudah analisis wilayah untuk kesesuaian lokasi fasilitas umum seperti terminal, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Kemudian prinsip yang terakhir ada prinsip korologi. Prinsip korologi ini adalah perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu persebaran, interrelasi, dan interaksi, serta deskripsinya dalam ruang. Setiap wilayah memiliki ciri khas pada kesatuan gejala, bentuk, dan fungsi akibat dari kondisi wilayahnya yang berbeda-beda.
Contohnya, kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan pulau bagian timur di Indonesia, sehingga menyebabkan padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa. Nah, prinsip korologi merupakan prinsip yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip sebelumnya. Jadi prinsip korologi merupakan ciri dari geografi. Nah, itu prinsip-prinsip geografi. Kemudian juga dalam geografi kita mengenal yang namanya tadi dari prinsip maupun pendekatan, kita bisa melihat persebaran fauna di Indonesia. Nah, ini contoh persebaran fauna di Indonesia yang tidak merata di berbagai daerah. Kemudian ada tanah longsor akibat perubahan fungsi lahan. Nah, ini bisa kita kaji menggunakan prinsip interaksi. Prinsip antara hubungan timbal balik antara fenomena alam dengan lingkungannya. Kemudian kita bisa juga menggunakan tadi prinsip deskripsi. Nah, itu kan prinsip deskripsi itu kan menjelaskan. Nah, menjelaskannya itu atau menggambarkan suatu fenomena di permukaan bumi bisa berupa peta, kalimat, diagram, dan grafik. Nah, ini contoh deskripsi menggunakan peta, yaitu peta persebaran kebudayaan suku Asmat. Suhu udara di daerah pegunungan lebih dingin daripada di daerah dataran rendah karena terjadi perbedaan penyinaran matahari. Nah, ini bisa kita kaji menggunakan prinsip korologi karena menggabungkan semua prinsip yang ada. Ada prinsip interrelasi, ada deskripsi, ada penyebaran. Nah, itu contoh dari beberapa prinsip geografi. Nah, kemudian kita membahas tentang bagaimana penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Geografi itu kan membahas tentang fenomena geosfer, fenomena atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tadi penerapan pada fenomena atmosfer, penerapan pada fenomena litosfer, penerapan pada fenomena hidrosfer, kemudian penerapan pada fenomena biosfer, dan penerapan pada fenomena antroposfer. Contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, badai merupakan fenomena atmosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Kemudian, pengelolaan lahan pertanian merupakan fenomena litosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Kemudian pemanfaatan sungai untuk pasar apung merupakan fenomena hidrosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Kemudian pemanfaatan mangrove sebagai ekowisata merupakan fenomena biosfer yang dapat dikaji menggunakan ilmu geografi. Terus ada penerapan antroposfer, yaitu dengan cara kegiatan gotong royong merupakan fenomena antroposfer yang dapat menggunakan ilmu geografi. Keterampilan dasar geografi. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki untuk memahami konsep geografi adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Nah, observasi adalah kemampuan utama dalam memahami konsep geografi. Hal-hal yang diamati dalam prinsip observasi geografi adalah segala fenomena geosfer yang meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, untuk melakukan observasi, contohnya adalah melakukan pengamatan terhadap fenomena hujan dan musim. Kemudian kedua ada deskripsi.
Nah, kemampuan deskripsi atau deskriptif adalah kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer yang terdapat di muka bumi secara detail dan optimal, sehingga orang lain yang mendengarkan atau membacanya seolah-olah melihat fenomena alam itu secara langsung. Contohnya, menggambarkan proses terbentuknya gunung api. Mengelompokkan atau klasifikasi. Keterampilan mengelompokkan atau pengklasifikasian fenomena-fenomena geosfer dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Misalnya, pengklasifikasian jenis tanah, lahan, dan curah hujan. Nah, prinsip klasifikasi digunakan untuk melakukan analisis terkait interaksi antar fenomena. Nah, keterampilan geografi selanjutnya adalah analisis. Keterampilan analisis dalam geografi adalah kemampuan menganalisis hubungan interaksi dan interrelasi antara fenomena geosfer yang satu dan yang lainnya. Contohnya, hubungan keterkaitan antara perilaku sosial manusia dan lingkungannya. Yang terakhir ada keterampilan geografi pemetaan. Seorang ahli geografi sudah pasti harus mampu membuat dan membaca peta dengan baik. Segala fenomena geosfer dapat digambarkan dengan peta. Contohnya, peta persebaran jumlah penduduk, kemudian peta persebaran jenis tanah, dan peta persebaran curah hujan. Nah, itu keterampilan yang harus dimiliki dalam geografi atau dalam mempelajari dasar geografi. Untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini ya. See you next time.